Pakailah sifat zuhud, tawadhu dan lainnya daripada segala sifat yang terpuji yang lagi akan datang pembicaraan sekaliannya itu insyaallah taala dalam kitab ini karena panjang lebar. Karena ilmu itu yaitu setengah daripada ibadah yang batin dan tiada sah ibadah itu melainkan dengan suci daripada najis. Seperti sembahyang, maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya dan badannya dan kainnya. Nah, ini contoh salat sembahyang tidak sah melainkan dengan suci daripada najis, yaitu yang zahir pada tempatnya, tempat kita berdiri untuk salat, dan badannya, badan kita seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki suci daripada najis, dan kainnya yang menutupi badan kita, baik itu baju, tapih, kopiah, celana, semua yang terlihat menutupi badan kita atau yang kita pakai yang tidak terlihat pakaian dalam mesti juga suci daripada najis. Dan demikian lagi ilmu itu yaitu ibadah yang batin. Nah, jadi ada ibadah zahir tadi, ada ibadah batin. Maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin, yakni di dalam hati. Ini yang berat nih. Kalau zahir masih bisa kita memperhatikan zahir kita dengan baik. Hendak sembahyang, cari pakaian yang bersih, yang suci daripada najis. Badan kita periksa dengan mandi, bersihkan, hilangkan daripada segala najis. Itu zahir mudah, tapi membersihkan yang najis daripada hati, batin, dan segala sifat kejahatan yang di dalam hati itu najis. Nah, dianggap najis. Seperti firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, dalam surat Taubah ayat 28, yang artinya hanya saja sesungguhnya orang yang syirik itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Jadi orang yang musyrik, yang syirik, najis. Maksudnya bernajis di dalam hatinya. Dan jikalau ada badannya dan kainnya itu suci sekalipun, sekalipun orang musyrik pakaiannya kada najis, bersih, putih juga dia berpakaian, pakaian zahir yang kita lihat bersih daripada najis, tapi kenapa dianggap innamal musyrikuna najasun? Hanya saja orang yang musyrik itu najis. Nah, yang dimaksud tadi bernajis di dalam hatinya. Hatinya kotor, najis, syirik, mensekutukan Allah. Jadi zahir badannya itu suci. Bersalaman lawan orang kafir, orang musyrik, kada apa-apa. Kalau pangbah bersalaman kena langsung basuh tangan, najis ya. Nah, karena dalilnya innamal musyrikun najasun. Nah, dalam surat Taubah itu ayat 28. Nah, itu zahir kalau kita membaca kadaman tafsir. Nah iya itu tak membaca sorong, memaham sorong, bah bersalaman non orang nang kada Islam atau nya menolak kada hakun, jangan bersalaman najis. Wah, tersinggung orang.
Jadi najisnya itu hatinya, badannya, zahirnya tidak najis, suci. Artinya boleh aja kita bersentuhan, bersalaman dengan orang yang non muslim. Tapi yang aneh ada orangnya Islam juga, sama-sama sembahyang juga, beribadah kelihatannya sama seperti kita beribadah juga, ada bisi masjid juga, musallanya ada juga bisi, berjamaah juga inya, tapi berpahaman beda dengan paham kita ahli sunnah wal jamaah. Bila kita umpat sembahyang di tempat inya, di masjidnya atau di musallanya, langsung kita keluar, diambilakannya ember berisi banyu, munnya kada ambal, lantai semen aja simburnya, dilapnya. Nah, munnya ambal nak ini tengalinya dikit, paksa menjamur, dilapnya juga jamurnya, menyenang lantai keramik aja simburnya dilapnya. Apa dipadahkannya? Najis. Najis dijajak orang yang bukan sepaham dengannya, kada sepaham dengan orang tadi itu. Nah, ini paham yang menyesatkan. Sedangkan jelas-jelas orang yang musyrik, kafir, kada beriman kepada Allah aja, badannya kada dinajiskan. Yang najisnya itu akidahnya, hatinya. Bersentuhan dengannya kada apa-apa. Ada orang kada Islam masuk ke masjid ini misalnya, hendak melihat-lihat kayaknya, singgah lewat, melihat masjid, singgah, gambar-gambar, berfoto-foto, kan bisa aja masuk. Apakah kita melarangnya? Jangan dilarang, doakan aja, mudah-mudahan dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Ini kita tahu nih non muslim masuk ke sini, doakan mudahan dia dapat hidayah, bersyahadat kiranya masuk Islam, melihat keindahan masjid, melihat persatuan umat Islam di dalam masjid. Mun diusir maginnya hatinya keras jadinya, beku hatinya. Oh nang kini pang tuh sifat orang muslim, sifat orang Islam, kada ada toleransi sama sekali. Aku nak melihat juga Masjid Agung Al-Karomah, keindahan dari luar, nak melihat dalamnya nang kayak apa. Nah, jangan dilarang, biarkan dia masuk, karena bukan najis. Jika dinajiskan badannya, nah kita larang. Nah, tapi yang kada najis, innamal musyrikun najasun, tuh najis akidahnya. Nah, jadi orang yang berpahaman salah tadi seperti itu bukan sepaham, pahaman aja. Kita ahli sunnah inya kada, ajaran-ajaran lain yang diajarkannya beda dengan ahli sunnahnya, ya tekotnya. Sampai kita dinajiskannya seluruh badan. Nah, yang di basuhnya bila kita masuk ke tempatnya tempat sembahyang. Padahalnya orang sembahyang juga tuh. Tapi mungkin kita tahu sudah nangke itulah, paham nangke itu, masjidnya itu, musallanya itu, ya kedusah ya empat masuk itu udah menyakiti hati sorong aja karena banyak keluar simburnya. Tersinggung kalau kita. Orang kada mau bersalaman aja kita tersinggung. Orang mau bersalaman kita tarik. Nah, melihat orang pina kotorkah daripada kita, tangannya habis mau seingus kah, nah, kada betisu, mau bersalaman dong kita. Nah, kita perasa jijik, menarik, orang tersinggung juga. Jadi biarkan. Tapi kan nambah tuntung, inya kada melihat, basuh tangan. Mun tahu kita melihat orang mau seingus, bersalaman pulang, apalagi ingusnya kada betisu, masih ada lagi di tangan. Nah, ada aja tuh. Nang bersalaman teh ingus-ingus. Menyabi ingusan sudah kada usah bersalaman. Nah.
Nah, jadi itu menjaga hati kita berat. Menjaga hati saudara kita pun berat. Menjaga jangan sampai orang tersinggung berat. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Allah ta'ala menyatakan di dalam ayat ini bahwasanya najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan. Maka selama tiada suci hati itu daripada sifat-sifat yang jahat itu, maka tiada menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama, dan tiada menerangkan hatinya itu oleh nur ilmu itu sendiri. Kada bermanfaat dari Imam Ghazali kalau hatinya itu tidak suci daripada sifat-sifat yang jahat. Ya sudah, sifat jahat di hati sudah diterangkan sebelumnya. Takabur, hasud iri hati lah. Takabur, sombong, riya, ujub, sum'ah, dan macam-macam lain lagi penyakit hati banyak. Nah itu bila kada dibuang, kada dikikis, maka ilmu tidak akan memberi manfaat kepadanya. Tidak menerangkan hatinya, hati tidak mau terang. Sedangkan ilmu terang. Al-ilmu nurun. Ilmu itu nur, cahaya, terang. Nah, kalau penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati itu gelap, mana bisa gelap dengan terang menyatu? Secara zahir pun, secara akal normal pun tidak mungkin bersatu gelap dengan terang. Nah sekarang ini ada lampu menyala, terang. Mana gelap? Kada bisa bersatu. Coba matikan lampu, pasti yang timbul gelap. Hidupi lampu, gelap hilang, terang datang. Jadi tidak bisa menyatu selamanya. Gelap dengan terang tidak bisa menyatu. Datang terang, hilang gelap. Datang gelap, hilang terang. Begitulah ilmu. Tidak akan masuk di hati seseorang yang mempunyai sifat gelap tadi itu. Takabur, sombong, hasud, iri hati, hiqid, dendam, riya, sum'ah, dan lain-lain penyakit hati, semua itu gelap di dalam hatinya. Nah, tidak akan masuk cahaya terang. Sedangkan ilmu tadi cahaya, nur, al-ilmu nurun. Makanya disebut al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahayanya Allah, ilmu yang diberikan oleh Allah ke dalam dirinya tidak mungkin dapat masuk ke dalam jiwanya bagi siapa? Lil 'asi, bagi orang yang maksiat. Nah, jadi sifat hati tadi itu maksiat semuanya itu, sombong, maksiat, hasud, maksiat, apalagi riya, maksiat, sum'ah, maksiat, higit, dendam, maksiat, maksiatnya hati. Nah, bagaimana mau masuk ilmu? Jadi mau hendak dapat ilmu, manfaat, kikis dulu, buang dulu penyakit-penyakit hati tadi itu.